Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novitasari dari Tebio 4A. Hari ini akan menjelaskan materi tentang populasi. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian populasi. Kita harus tahu apa itu populasi. Nah, populasi itu adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang menempati suatu tempat yang sama dan dalam waktu yang sama. Atau dapat dikatakan juga hidup pada region yang sama dan pada saat tertentu. Nah, populasi ini dia selalu akan mengalami perubahan yaitu dari waktu ke waktu karena adanya beberapa faktor. Yaitu yang pertama ada faktor kelahiran, ada faktor kematian, ada faktor migrasi dan atau disebut juga dengan dispersial individu di antara populasi yang terpisah. Nah, jadi jika populasi tersebut mendapatkan sumber daya yang diperlukan secara cukup atau cukup melimpah dan kondisi lingkungannya juga sesuai, maka populasi dapat meningkat secara cepat. Nah, kemampuan populasi untuk meningkat secara maksimum ini dapat disebut dengan potensial biotik. Nah, potensial biotik itu dia ditunjukkan dengan huruf R kecil jika digunakan dalam persamaan matematis. Nah, jadi sudah dijelaskan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari suatu populasi tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari populasi tersebut itu yang pertama adalah kelahiran atau disebut juga dengan natalitas. Nah, jadi semakin besar angka kelahiran, maka jadi akan semakin bertambah jumlah individu dari suatu populasi. Nah, yang kedua itu adalah faktor kematian atau disebut juga dengan mortalitas. Nah, jadi mortalitas ini dia disebabkan oleh beberapa faktor juga, yaitu ada misalnya kecelakaan, umur, dan serangan predator. Nah, jadi selain dari kelahiran dan kematian, itu ada juga faktor lainnya. Nah, jadi penyakitnya itu yaitu ada penyakit oleh virus seperti influenza, ada virus rabies, ada ektoparasit, dan ada beberapa penyakit menular lainnya yang dapat ditularkan melalui vektor nyamuk. Nah, selain itu yang mempengaruhi pertumbuhan populasi itu adalah kecelakaan. Jadi kecelakaan yang dimaksudkan di sini merupakan hewan mangsa yang luka, misalnya zebra, wild beast, rusa, yang akan lebih mudah ditangkap oleh predator akibat luka pada saat berlari misalnya. Berlari, tertimpa pohon, jatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang ciri-ciri dasar populasi. Nah, jadi ciri-ciri dasar populasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah ciri dasar statistik dan yang kedua itu adalah ciri dasar biologi. Nah, jadi ciri-ciri statistik itu merupakan ciri-ciri kelompok yang tidak dapat diterapkan pada individu. Nah, dia melainkan merupakan hasil penjumpaan dari ciri-ciri individu itu sendiri atau ciri uniknya sebagai himpunan atau kelompok individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ciri-ciri dasar statistik ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kerapatan atau kepadatan. Itu merupakan ukuran besar populasi berikut parameter-parameter utama yang mempengaruhinya, yaitu seperti natalitas, mortalitas, migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Nah, lalu yang kedua itu adalah sebaran umur, yang ketiga itu adalah komposisi genetik, dan yang keempat merupakan dispersi atau sebaran individu intrapopulasi. Selain ciri-ciri statistik, ada juga ciri-ciri biologi. Nah, ciri-ciri biologi itu merupakan ciri-ciri yang dipunyai oleh suatu individu pembangun populasi tersebut. Seperti halnya suatu individu, suatu populasi pun dia juga mempunyai ciri-ciri biologis, yaitu antara lain yang pertama adalah mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang sifatnya bersifat konstan dan ada pula yang bersifat fluktuasi dengan berjalannya waktu. Yang kedua itu adalah ontogenetik. Nah, dia mempunyai sejarah kehidupan, baik itu lahir, tumbuh, berdiferensiasi, dan menjadi tua atau mati. Dan yang ketiga itu adalah dapat dikenai dampak lingkungan dan memberikan respons terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat itu adalah terintegrasi oleh faktor-faktor hereditas,
oleh faktor-faktor herediter dan ekologi, termasuk ke dalam hal ini merupakan kemampuan beradaptasi, ketegaran reproduktif, dan persistensi. Nah, persistensi dalam hal ini adalah kemungkinan untuk meninggalkan keturunan untuk waktu yang lama.